Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceramah Gusba. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan keberkahan untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat bagi kita semua ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe dan like. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terputus generasi, pernah terputus dari Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh orang yang selamat di Safinatin Nuh. Makanya sebagian ayat disebut dzurriyyatan hamalna ma'an. Terus kemudian ayat ini itu ada maksud. Nah, ini yang harus dipelajari. Saya mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad. Kemudian ini kalau nuruti Qur'annya ya tanpa tafsir. Kemudian setelah saya utus rasul fa akhadnahum bil ba'sa. Setelah saya utus para rasul, kemudian mereka saya siksa. Kan nggak mungkin kalau diutusnya seorang rasul justru menjadikan siksa. Maka harus ada maktuf alaih yang mahdhuf. Saya ulang lagi, ada maktuf alaih yang mahdhuf. Imam Suyuti mentakdirkan fakat dzabuhum apa? Fakat dzabuhum. Jadi saya mengutus para rasul, terus ditambah Imam Suyuti, ini urune mufassir. Kemudian mereka mendustakan. Terus fa'akhadnahum jadi maktuf sama mahdhuf. Jadi fa'akhadna itu maktufun ala mahdhufin apa? Maktufun ala mahdhufin. Kalau kamu atafkan kalau walaqad arsalna jadi kacau, berarti maknanya kan gini, saya mengutus rasul, maka saya siksa. Wah, itu kan celoko, no? Tapi yang benar adalah saya mengutus para rasul, terus faktanya fakat dzabuhum itu maktuf alaih yang apa? Dibuang karena mereka kadzabuhum. Fa'akhadnahum bil ba'sa. Itu baru benar. Makanya itu termasuk kesulitan-kesulitan mufassir. Saya sing ngerasa sulit ya sing mikir, saya serempet. Dan itu banyak sekali di Quran. Sing masyhur contoh ya. Ini masyhur sekali. Kena ra paham buangetan. Nak ra paham bangetan. Iso nyontokno sing. Tak kei sak juta. Ya sing wong cek bodoh dhuwit ku cek akeh. Semasyur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun terus ayyaman terus famangkana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu contoh paling masyhur. Puasa itu fardhu ain. Sudah pokoknya puasa itu fardhu ain. Ketika kamu sakit atau kamu pergi famangkana minkum maridun aw ala safar. Nah, terus fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqadai hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh, berarti kalau zuhuri ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qadha. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, nah fa'aftara itu dibuang sebagai maktuf alaih, dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'iddatum min ayyamin. Mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'iddatum min ayyamin. Itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Aku tak bedheki sak juta. Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdhuf itu penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya. Jadi kan enggak mungkin maknanya saya mengutus rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhume kan irsalur rusul, ngutus rasul itu jadi sebabnya siksa. Itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya ngutus rasul, terus ada yang dibuang fakat kadzabuhum. Setelah kadzabuhum fa'akhadna. Itu benar. Sisa. Nanti diterangkan loh. Serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting. Enggak ono rusak. Nah rusak itu sebabnya dua. Ngaji gak paham atau ngerti nak sulit gak disentuh. Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati, pokoknya nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim, nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi sangoni 2 juta ya ayate iku. Balik sangon itu 2 juta ya ayate. Sehingga kita tidak pernah maju.
Karena balik pasti hindari nerangkan ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu juga gak paham, ambek dihindari, no? Padahal ini penting ya, karena kalau tanpa mahdzuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, ini Fatihah keliru malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini. Sekarang sampai tak bedai. Fatihah itu dawe so, enggak jauh. Yakin. Terus Allah dawuh iya kana budu. Lah Allah dawuh iya kana budu ning kowe, berarti mana? Makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawuh ning kowe. Iya. Tapi kok ya ora mungkin darani Fatihah gak dawuh Allah. Akhirnya tau bingung. Ya wong ra bakat alim itu salah. Penting maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah. Jadi ibarat saya ngajari Hasan, misalnya ngajari anak saya. Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya. Hasan katakan saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, terus Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Ya, kira-kira gitu. Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah Muhammad, kamu saya ajari. Bilanglah, berkatalah iya karena butuh. Jadi iya karena butuh min haitsut ta'lim, dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawe pengiran kan Allah yang marahi. Iku dungo no gelem-gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya kul ya, katakan kowe tak ajari, katakan iya karena. Nah, setelah Allah ngajari Nabi bilang iya karena butuh. Maka iya anak butuh sudah minal ibad ilallah, dari hamba Allah kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan berarti Allah ngendikan niku mek makhluk berarti. Kacau kan? Makanya di semua tafsir, nak kowe peka. Nak kowe peka, nak ora peka ya wis. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata qul. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan qul atau qul. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iya karena. Seterusnya juga gitu ihdina. Masa Allah ngendikan ihdina siratal mustaqim. Lah terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Ya neraka dul-dul. Ihdina juga sama kan Nabi dari pangeran mat ndonga ihdina. Karena iku warane Allah disebut kalam Allah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya? Dong ya? Lho kok ora ono sing iskal ya. Lan wiri, itu goblok wiri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Jadi enak-enak wong goblok. Nak salah disepuro pangeran, piye-piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak loro wong alim. Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa. Gak enak dadi wong alim ora. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Hanya saya sudah janji oleh pangeran, saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tanpa ulumul Quran itu tidak bisa. Karena tadi min majazil Arab niku al-hafdu, di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Buang. Kenapa buang? Ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Kalau Gus Safi tak tahu, "Lho Gus, pulau Tuban." Mosok pulau Tuban, malah elek-elek nang gedang goreng. Sampeyan nopo? Pulau pecel. Sampeyan nopo? Pulau rawon. Bagol itu bagol. Lah kok misale Ki Mansur marun. Jenengan nopo iki? Pecel. Sing kira jenengan nopo? Rawon. Ayo. Lawe apa? Jenengan nopo? Tempe. Jenengan nopo? Pulau garangan. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Pulau milih makan
Segarangan. Kan gitu. Kula milih mangan pizza. Lah nek ditakoki jenengan nopo? Enggak umumnya wong jawab. Jadi hadaf itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kira kepen analogi ku kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadaf. Makanya ketika jamul jamek di karang Imam Subki ngendikan minal altof itu al-lughah, termasuk latife pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughah. Karena lughah itu universal, seluruh dunia sama. Makanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada. Sehingga dalam tolak itu masdar ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu masdar. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan. Tapi tetap dalam apa? Dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa? Hadaf. Ada hadaf. Padahal masdar itu kan harusnya tidak subjek. Masdar itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Harusnya yang pelaku kan isim fa'il, no? Jajal kita tahu. Agama mau apa? Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu masdar. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi tadi kan. Tapi ya sudah secara lugat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong ulumul Quran. Karena aku ngerti agak sing ra iso, mulane ngomong terus. Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Jadi niat elek, nerangno ini niat elek. Niat elek ulama jadi ganjar. Dibanding niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nak ngono. Kok Uman dikonco Ahmad wong kumplong. Ditakok ilimada, kok niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah, uteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine enak. Uteke wis salah. Cuma misalnya gede no agama, jenenge wong Ahmad niate gede no agama sing gede dene. Ya pengajian ya kon atusan yuko. Ilmune mau 2 jam ora mutu. Sing gede ku panggunge pendekne, agama ora untung. Mau mulai dhisik dalile mau nek orang mati kudu nafsin dari nek ana wong sunat diciptani Ibrahim sunat umur 80 tahun. Nganggo kapak wis dibual lek. Nah, ana nikah ya amin. Ya kuwi wis bulan. Macam mergaine ngono. Dadi coba kalau kamu ulama kan dihitung. Kalau mubalagh itu tadi misalnya kecuali mutu ya, kecuali mutu dibiayai enggak apa-apa kalau mutu lah. Semalam ijazah Ibnu Katsir kan sumbut enggak 1 juta enggak masalah. Udah tuh 2 jam enggak 10 juta, biayanya 10 juta terus gak mutu. Iku digo rumah cayatin go madrasah. Kecuali mutu. Mutu ku yo ilmune mutu, siare mutu, ikhlase mutu. Nah, ikhlase mutu ra sido ya. Nah, ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya. Karena tadi balaghatul Arab. Makanya saya bayangkan andai kan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang. Dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus. Ya kayak tadi, siapa yang pergi atau sakit faidatun maka wajib qadha. Kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit kemudian melakukan iftar baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar sama di sini gitu. Sang utus rasul kemudian fakhadnahum bil ba'sa kan enggak mungkin masa ada rasul malah punya akibat siksa kan enggak mungkin. Maka dimahdhufkan ada maktuf alaih yang mahdhuf disebut fakat dzabul. Sama iya kana butuh masa Allah bilang ke kita iya kana butuh. Berarti Allah nyembah kita. Bukan rokok lawas ya ketika bilang. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana butuh. Jadi iya kana butuh tetap kalamu. Saya ulang lagi ya. Yang Nabi disuruh menirukan itu dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama saya ngomong sama Hasan. Hasan katakan jenengan bapak kula. Ya saya ulang lagi, saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan jenengan bapakku terus Hasan jadi bapak saya kan kacau.
Apa tak contoh menit katakan saya guru kau. Aku mau di murid ini. Ngebat ini neng maksar. Oh nggawa sing kuruwe abot mun sing. Dene di imam ning Baghdad. Rata imame dene ning Baghdad. Wone Baghdad wong Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong nih Munib katakan kamu itu guru saya. Kan nggak mungkin tuh kalimat yang saya darani ini guru saya, tapi ini takon nirokno kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan guru saya. Lalu Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena jelas ya. Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena butuh kudu katakan. Nah, nak kira ngalim ora tafsir. Opo kudu maksudnya iki? Nah, ulama khilafnya itu hanya separuh. Separuh begini, kalau keyakinannya Imam Suyuti, terus Imam guru-gurunya, wahyu qadar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata kulu. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena butuh saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak warai lagi, Mufatihah baca begini orang paham. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh kulu, katakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamullah, semuanya piwuro ajaran dari Allah untuk kita katakan. Dan sebagian ulama enggak, yang dimulai kulu itu dari iya karena butuh. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri. Kan hamdu kan ada 4, di antaranya hamdulillah li nafsi, Allah memuji. Artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iya karena butuh. Paham ya? Okay. Makanya banyak ulama mengatakan ulu itu mulai iya karena butuh atau mulai awal. Mulai bismillah, mulai depan. Ya, tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah, cara kula setuju mulai depan. Dadi kok guri-guri juz 15 14 kabeh ya. Aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya, jelas ya? Yeah. Alhamdulillah, ada pinter. Pinter. Niat ngaji sowan kiai pinter. Selalu repot niat sowan ra ngaji kriminal. Seneng kiai go sowan-sowanan bangun dukun. Cara kula wong aneh. Pasti nak ngelem wong alim yo ngaji. Bisa iki ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji. Seneng alim juga sowan-sowan, iso dukun. Seru repot. Ya tapi jamu ini. Rene ngono napa? Karena setengah waras ya mau ya ngaji ya kadang ngaji itu rondo. Sing apene wis ngaji tok itu jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim suwan-suwanan ruwet mulane kapan. Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu kan temanya apa? Padahal wong alim dia komposisi carane mulang tentang ulumul Quran, tapi nak kakean tamu kan terdikte. Kali Gus Afif cerita, Gus pulau dia anak. Kepen guru-guru cara jenengan sepundi. Gus nggih Mansur tua kok, pulau dia anak. Kan semua tamu juga harus dhewe. Semua alat semua macam-macam kan. Lah anak kiai ini ra kuat kan terdikte. Tapi nak wong alim mbok barno, kan iso nentokno tema sing nyelametno. Misalnya kayak aku ini kan ngerti, gue selama orang Arab paham lah, atau valid dibuang orang Arab paham. Pasti pahamnya ngenteni diulang, ya mungkin paham tapi ngenteni diulang. Sehingga wong alime sing nentokno tema, napa? Mana kalau nanti tahu tak takoki. Nak temane sing nentokno aku lah. Kalau sing mlete tak elingno tawadu, sing lali mati tak elingno mati. Tapi nak tamune sing nentokno temane. Itu kok gadah pok. Ini jenengan sing resmeno. Kiai ini ra dipom. Nek kiai ini mane ra kuat kan tambah tomak, no. Yo kadang kiai ini kudu kula dibojo kali itu ana rukun lho kiai ini bojone. Malah gambar wong. Makanya saya bilang tamu itu teror karena punya usul, menang-menang punya usul. Kecuali ra usul. Ane kula niku nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang didikte. Mulane nek donga ra mandi cara kula setuju. Karena kalau
Dongo iku mandi kabeh pangeran gedhe. Mulane banyak enggak didengar, kula setuju. Karena kalau nah cara tasawuf kan dongo iku apik. Dongo apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe, tapi ra niat disembadani iku apik. Tapi nek niat disembadani iki dikte pangeran. Coba kalau separuh dongo supaya menang kubu sebelah. Jadi tok dongo menang kubu sebelah, lalu Tuhan suruh pihak siapa? Kan dikte pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti Jinan harus bela ini. Jadi tok dongo ini merayat Gusti Jinan harus bela ini. Bukan dikte pangeran. Untungnya pangeran tuh dan enggak mau didikte. Ono kayu, ono santri elek dongo Gusti kula kepentuk seri-seri ku ayu. Sing seri dongo naudzubillah ya. Itu kan sama-sama intervensi pangeran. Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalilul istiqor ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin mana mau sampean lakoni iku donga tapi ora kepengin sebadari. Oke kepengin donga mesti apik syaratnya sitok mun nunjukno butuh ning pangeran tapi ora kepengin. Ki belum. Jadi donga juk swarga nek neraka ya santai. Nanti santai kejar-kejar. Jadi karena itu dikte pangeran. Sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pangeran. Bukan karena Allah tidak cinta, tapi memang diatur sedemikian rupa. Diatur supaya enggak intervensi sama pangeran. Tapi setelah itu ya dituruti ya pangeran. Masyhur kan? Beberapa kali nabi itu nyuwun sewu ya sebagai manusia pernah gila sampai orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah mbek pangeran, enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi justru diparingi iman, jadi itu wahsi. Justru diparingi iman sausnya membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Meskipun kamu kekasih saya Muhammad tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati. Hati-hati maknanya tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya. Li'ilain apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf. Sebetulnya maknanya itu apa? Dungo nunjukno iftikor beiftiror kados napa nasite Habib Abdul Al-Haddad. Fadu'ai wa bihali dalilun li iftikor. Tapi kalau ingin disebutkan ini banyak paradoks. Misalnya kita terus dungo, pengen jadi presiden. Sa Indonesia dungo ngono kabeh disebutkan kabeh. Terus jadi rakyat itu. Kan kuwajib. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang enggak bisa diintervensi. Pun kalau terus nanti masalah ayat ini. Terus ketika ada pangeran falola ifja'ahum ba'suna tadarru wala king qasat. Qasat qulubum itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tak warai ya makna hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishon biya qalbu dakhalal jannah. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah secara ikhlas, maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya minta bedek, ukuran ikhlas itu apa coba? Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam secara makna. Ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafazkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka. Itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, irungokno tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang melafazkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis. Banyak orang yang cara berpikir trinitas. Banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu Allah. Terus mereka rame-rame pura-pura melafazkan. Nah itu yang gak ikhlas. Karena takut
Jaga atau takut ancam. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada. Karena berlebihan, definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus ya, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu ya kelambine putih, nah iso takwa, bersih, minyakan. Nah iso jubahan. Pokoknya ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardu sarungan sitok. Akikan benatorofaihi ala akikihi. Jadi sarung sitok siup taleni negulu. Iya. Iku ya orang mesti pas apa? Iya sudah seperti itu. Makanya Said Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Pernah. Said Ali Zainal Abidin kita tahu orang yang luar biasa. Pernah berkeinginan mau punya baju dua. Baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama dalamnya. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Saya ulang lagi, saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'aslamtu alaihi. Kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampean era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terus jaga citra. Akhirnya mau. Ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sarong pengajian, Bapak Tuhan pengajian BHS. Nak tahlilan gajah duduk. Nah cara Pak Khalil, Pak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Jadi Pak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem semua yo sukun. Kiai kudu rokok jisam tu ben sing sowan nggo. Cara Pak Khalil kan. Itu anak pengajar awal kok gajah duduk sing sowan kok gajah duduk. Tapi nak gue BAS kan sesuatu, waduh, gue gajah duduk ratinggu. Akhirnya sesuatu gue nak keramat, orang keramat Barno. Karena bahalnya loh, jadi kiai rokok isu kono goblok-goblok gitu. Akhirnya sesuatu gue. Aneh nak cara kita berwayusan nulil kiai. Apa apa? Sisa. Bersiksawan. Ya gue tapi masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah. Dan balaghah itu memungkinkan. Saya ulang lagi ya. Balaghah itu memungkinkan hadar. Dan itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi paling sulit dalam kayak begini misalnya. Tak gede. Apa itu yang juz yang terkenal itu? Famaliha ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan ini umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah. Kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masif terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Akhirnya sing alim aja kalah sama toha-toha itu. Padahal ayat itu juga sampean perhatikan ya. Relax saja sampean perhatikan. Sebelum itu ayat itu gitu. Wa intusikum hasanatu yaqulu hadhihi min indik. Wa intusikum sayatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa intusikum sayat hasanatu tapi kalau mereka dapat kebaikan min in. Tidak sebelum itu, yang sebelum itu.
Itu kan orang-orang munafik kan punya mental ya, punya mental. Kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik. Mereka tuntas subuh, tuntasibka, yapul hadi ini. Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini, kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan gara-gara kamu Muhammad ya, gara-gara kamu Muhammad. Terus kullu min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu sama-sama dari Allah. Selesai kan? Terus kata Allah, "Fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa." Mereka ini dasar kaum-kaum yang nak diomongi atau paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo benar kira-kira mana yang barusan saya bacakan. Melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang sudah dipedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia il qaumi la yakaduna qawluna yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan, ngomong kowe jatuh muka bayu. Itu kan muka bayu lah urusane rezeki. Kalau aku nak kredit mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serau usah diterangno karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka kok ujug-ujug maknani ngono itu. Yang makna yang terkenal loh, yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi ya. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah, kalau dari keburukan dari Muhammad, karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kullu min indillah. Terus fama dia ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Terus yaqulun apa? Yaqulun wa asabaka min hasanatin fa min wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Makanya terusannya wa arsalnaka linnasi rasul. Ya tapi makna itu kan serat terkenal. Terus mulai fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang waris bidadari sekarang sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Gue yang regani ilmu. Gaji sakmono itu ya tidak murah. Gue belajar itu biar. Jadi kalau ayat itu settingnya kan Allah cerita tentang cara bagaimana orang-orang itu mengomentari kanjeng Nabi. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Kalau aturan kita hubungan dengan Allah, kata Allah, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kaila ta'sawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catetane. Mulane misalnya sampean ngrasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang ae santai. Nak pinter ya aja kumoluh juga sesuai rencana Allah. Tuhan. Makanya nilai ta'sawa lama fatakum kira putus asa wala taqrahu bima. Makanya kula panjenengan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya nggak mau. Gue iling-ilingan kalau kita sederajat, sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ditulis nih Pak Mahfud. Wong-wong gue jalalan kalau gitu lebih bahak-bahak sing ulangi sesuai rencana tuh. Makanya kalau ya tahu sombong biasa wae. Makanya ke goblok ya tenang, pinter ya tenang, santai lah. Sesuai rencana. Ujung ngamuk, ya saya rasa tersinggung sesuai. Lo coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang, malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat beda. Makanya ulama dulu masyhur, Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah punya satu kesalahan. Ya kak, ya pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka ya apa salahmu. Ya salah kecil. Tapi tersiksanya luar biasa karena mereka orang-orang soleh. Nah, gue salah kan tenang aja. Itu ngendikane Ja'far Shadiq, kamu tidak usah susah. Iki dulu kuntum wikot biha ar-rijal. Ini satu dosa yang sudah didesain sama Allah bahkan sebelum mereka diciptakan. Makanya jurus itu pulang dipakai Nabi Adam melawan Nabi Musa.
Nabi Musa itu kan nabi yang wah kacau, rapati sopan, rapati senior, rapati sopan. Pertama dia kasaf, diangkat ke alam ruh. Itu pertama kali ngelabrak bapak. Jadi reputasi dia main tukang ngelabrak. Umumnya Nabi kalau ketemu mbah-mbahnya kan nyucuk, sungkem itu enggak. Pertama dia kasaf dipertemukan Nabi Adam itu kenalannya begini. Wala apal hadis itu. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Jadi yo ora diceluk abah, yo ora diceluk mbah, pokoke langsung diperanyam. Jadi cara jek urip kuwi bagian demo lho pokoke. Tapi wong kekasih pangeran uripe ya barokah ya kekasih. Lah wong kira ana Nabi Musa donga yo salat 50 rakaat. Jadi wong nak digawe kekasih pangeran demo ya barokah. Sing barokah maksudnya. Pertama ketemu Nabi Adam ning alam kasaf. Kan semua nabi pernah dikasaf. Jadi semua nabi itu pernah dipertemukan antar nabi lewat alam. Itu semua nabi yo marhaban begini soleh semuanya baik-baik saja. Kecuali Nabi Musa. Pertama ketemu Nabi Adam, kamu yang namanya Adam, orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin mereka celaka. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahum. Gara-gara salah jenengan wong akhire gadene BPKB. Gara-gara ning donya kan macam-macam. Paten-patenan. Kere paten-patenan. Ngel-ngelo MK macam-macam ribet. Nabi Adam sebagai senior ya santai. Anta Musa kalimu dipuji-puji. Kamu itu Musa kalimu atau kamu kamu dikasih Taurat, dikasih kitab suci. Coba kowe sinau meneh. Ning Taurat iku ditulis aku salah. Ambek salahku dhisik. Aku salah, ambek ditulis aku salah iku dhisik. Dhisik tulisan. Kacake piro 40. Lah iya berarti aku salah itu sesuai rencana. Akhirnya terus haja Adamu Musa. Maka dalam perdebatan itu Adam mengalahkan Musa. Dalile ya kodok. Karena itu terus dibawa putu-putu nih. Kira ya kodok kodar, bodoh ya kodok kodar kok pegatan yo. Payu rapi yo. Mana rapi-rapi es, wala istami usnani, wala istami koni, ila tukodorin, wakodan, wakitabim nawahi kot, sabak, wes payu rapi, itu rakrono koi ganteng, rakrono koi biye-biye, semiko kodok, kodar, kok suatu saat pegatan yo, kodok kodar, damai, kok repot, kalau sering, suami tamu pegatan nangis, tak pengen, sama nangis sih, opung, kalau pegatan udah anak, wes, catatan tenang aja, nangis barang. Pegatane pek catetane di situ. Ya goblok pek catetane di situ. Sini. Catatan ngene tenang ya, tak dukung tenang. Sing pinter ya ora usah mlete ya. Sesuai. Ngene kula goblok Tuhan balik itu tenang ya. Wis dicatet. Sampeyan tukang goblok ku bah, korbane itu wis dicatet. Ora iso kenyalana aku sesuai. Kok angel. Mosok elika la taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ata. Jadi ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada kejadian yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian semua kecuali sudah ada di catatan. Sebelum itu muncul dalam aplikasi real. Paham ya? Mingkau beli anak buah terjemahan ibu babe sedurungnya muncul di aplikasi. Jadi ditulis. Orang Indonesia rodok pesek, nah orang Arab itu banyak. Orang Eropa makmur. Orang Indonesia rodok kiri itu ada tulisan. Mengentekno presiden ya sesuai catatan itu. Kan keluar bukan fanatik, capres-capres biasa wae. Cara menang catatan ya. Ya saya sak kadar cara menang apa? Catatan. Ya memang apa gue coba? Bisa berbuat apa? Cara gue milih nasab kan gak gelem deh bapakmu sing ini. Milih anak putu kiai, tapi kayak bisa berkutai apa coba? Terus bin Karmen ya, iya menang. Kira itu malah kafir, wong ora itu be bapak. Dia sesuai catatan biasa wae, napa? Biasa. Mane kula ora sampean biasa ora anu tak anggap wong pinter. Ngerti nak kodok-kodar kabeh santai.
Tapi Nabi Musa itu tadi tetap kekasih pangeran. Protesnya itu barokah. Yaitu ketika Nabi Muhammad untuk perintah sholat 50 rakaat itu kabeh Nabi yang meneng ae, macam anak manis kabeh. Nabi Musa sini niate elek. Ora kok niate apik saat ini to ora niate kok tidak elek. Ya elek Nabi tetep apik, malah elek Nabi tetep apik. Niate wae sini ora kok bela kita ora. Apa makke diwajibno sholat ora ping 100. Ojo mak, jaluk keringanan. Lah kena apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat meneng umat. Dene niate elek ora kok sakit kita kok ora. Kenyek maksudnya. Umat tuh luwih gagah timbang umat iku ora kuat apa meneh. Dadi niate asline gak belo, kita gak belo balane dhewe. Lah Nabi wong apian, yo meneng ae maksudnya Nabi yo ora kok. Lho umatku beda. Cara Nabi nakalan yo kubuku beda. Nabi ya santai wae. Ya santai wae. Enggak masalah. Sebetulnya niate dene gak terima apa? Umatku sing gagah-gagah ra kuat meneng. Asline niate ora bela kita. Lan ana wong tukang demo iku aja gedeng nemen-nemen. Ana sisa Nabi. Berarti gak kabeh Nabi ku anteng kaya Nabi Ibrahim. Mulane wong Islam ya macam-macam. Ana sing anteng kaya Nabi Ibrahim. Sementara NKRI harga mati, ono sing serodot seneng-seneng. Tak anggap aja kalau Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kekasih pangeran itu perlu tidak. Mana kayak nak tukang demo butuh kekasih pangeran sih. Ben barokah. Sing anteng ya kekasih pangeran sih. Ben barokah. Nak anteng gelendem ya. Oh Nabi malaikat Jibril ini ya kakuati benar. Tapi dia menang. Akhirnya Nabi Muhammad munggah. Tapi pangeran itu mau dikurangi mesti 5. Jadi 50 mau dikurangi 5. Dia mak mau 5 cek kurang sampai ping 9. Nabi Musa nak bakat demo gak mungkin. Wis dikurangi nganti wong ping 5 wis sungkan nganti ping 9. Wis Allah. Wong pangeran ngurangi ini. 5. Lho wis karek 5, karuan karek 5 Nabi Musa. Balene nek mak sik kakek. Tapi kan ora mungkin wong karek 5. Hilang pangeran kanjeng Nabi jawab, aku isi isin kon motor. Mulane kula lu di ijazah itu aja lakoni, haram. Sing lakoni aku wae. Saya tali sing aran Simtudura, sing aran apa? Simtudura. Sing beliau orang pengasuh kitab Minhajul Thalibin. Oke. Lan kula nganti sakniki sering maca Minhajul Thalibin. Boten sering maneh, sering banget. Nanti sakniki. Jadi beliau yang aran Simtudura pengagum kitab Minhajul. Saiki penggemar mau seneng nyanyi tok, ora seneng ngaji kok. Padahal sing aran Simtudura pengagum kitab fikih sing napa Minhajul Thalibin. Bahkan terakhir gak ada takriran Fathul Muin. Beliau itu takriran apa? Kalau gak ada kitab, wis rangaran dulu, potongan ini. Itu beliau itu di donga sing unik. Kowe rasa nglakoni. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ra apa-apa. Dungane ngaten, waj'al sayyiati man ahbab. Tenan lho dilakoni, tak tuh nang otak tapi dilakoni. Waj'al sayyiati man ahbab. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan senengi. Jadi salah wong sing jenengan senengi. Engko pangeran nak milih senenge dhewe. Dene perbandingan ngene, iblis itu salah gak nggodha Nabi Adam? Enggak jawab ya. Salah kan? Nabi Adam salah gak mangan wit kuldi? Salah. Tapi Nabi Adam sih senengi pangeran. Pas diusir wis diwarai ngene Adam, kita usir. Tapi tak warai carane ndonga iki. Engko terus tak sepur. Jadi dibekali. Mulane nek wis kadung disenengi. Mulane wong diusir kok diwarai iku ning ayat fatalaq wa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dadi diusir tapi disangoni. Aku sapi misalnya diusir kayak kok sami tak sangoni sak miliar. Go minggat tapi nak minggat disangoni kok. Lho akeh Gus-gus minggat tapi disangoni berapa? Ya sik minggat ra apa untuk aran wis dulur tak sangoni tak kei santri. Yo gagah minggat sangoni sak miliar kei santri loro. Tapi ya tetep minggat untuk aran wis dulur. Ana sing minggat tertib. Lah Nabi Adam diusir be pangeran, dam tak usir ke swarga, engke melanggar, tapi tak sangoni. Disangoni be pangeran. Yaiku disangoni donga supaya dikasih tobat. Yaiku fatalaqa Adam mirbi kalimatin fataba. Diwarai. Kok kowe maca iki. Terus kowe ning bumi rasa kuwatir, walakum fiha. Kowe sok ben ning bumi. Rasa kuwatir. Mergo ning bumi iku mataun. Sing mbok senengno ana kabeh.
kayak fasilitas kabeh. Dadi yo enak Nabi Adam. Meskipun dia tetap nangis mergo kecewa awake kok melanggar perintahnya napa? Pengiran. Tapi dia bener walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila. Dadi wis digawani donga cek dikandani. Kowe rasa khawatir. Bumi itu ya kaya swarga, ya ana tanduran, wis santai lah. Lah Sayyid Ali terinspirasi peristiwa itu terus muni waj'al sayyi'ati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang kau cintai. Manane ora kakean diusut. Wong kalah wis seneng, cara Jawa kalah wis seneng. Kalau dikonco Gus ya kiai, bojone sering purek. Wah, yo bojone ya barokah ayu itu. Wani purek. Nak ape purek ya Mansur, digawani supir, digawani bel ki sama. Muga elek to ya ora. Mingkat kok pesan kok ben balik cara balik. Jadi mangkeli ya dituruti, musir. Ya mangkeli dituruti ya musir mau. Tapi ya emane dituruti, mau difasilitasi. Ya balik tenan di fasilitasi. Lane donga iku Jawa-Jawa haram. Waj'al sayyi'ati man. Kayak Nabi Musa, ya salah deh. Tapi wong kekasih pangeran aman. Jadi Nabi Musa ini langit sapapat kalau gak salah. Mau papat boleh lima. Pokoknya kelas mainnya rada atas deh. Keren Nabi Musa kelas mainnya rada atas. Nara papat 5. Karena 6 jelas Ibrahim. Itu Sidratil Muntaha sudah. Ketika Nabi Muhammad terbang liwat titik ini, nangis. Nangisnya ora kok masyhur. Kena mayub kika ya Musa, semari kita nangis sopo. Ini Abdul Ja'abadi, ini hamba Nabi yang junior dibanding saya. Kenapa bisa melangkai makom saya? Dia terima. Ini Nabi yang junior, kenapa bisa melangkai makom saya? Kalau saya diseling Ibrahim oke, karena senior. Ibrahim di atas Musa, nih klasmen langit. Gak masalah, karena senior. Tapi ini orang baru, kok melangkai saya? Ini apa-apa? Nangis. Dan Nabi Muhammad takut Jibril. Lalu komentar Tuhan tentang Musa gimana? Wong kok gerundel terus pangeran. Nabi Muhammad takut Jibril. Pangeran itu piye? Wong segala kebijakannya digerundeli Musa itu piye? Jawab Jibril, ya rohid data. Pangeran wis hafal gaya. Pangeran wis hafal gaya. Mulai dibarno. Makanya banyak tokoh nasional sing urip-uripe ya men demo yo barno ae wajan. Dia besar karena itu. Reputasinya ya karena karena kesuk ganti santri orang megane geremeng wong macam-macam. Ono sing anteng, ono sing berbarno ora wis. Itu ya sesuai rencana. Tapi ora donga ya, tapi itu pengalaman bagi kita. Jadi wali-wali kadang donga waj'al sayyi'ati man ahbab. Makanya yang penting itu mahbub dulu. Dan itu benar secara Quran dan hadis. Saya udah lakoni, saya ulang itu lah. Tidak makom kamu. Secara teori Quran benar, karena kalau sudah kadung baik, itu pangeran itu elek itu jadi hati. Makanya ada ayat faula ika yubadilu wa sayyi'ati hasanah. Misalnya gini kita ada saya itu ditetir jadi wali. Lalah kancanan fasik-fasik. Tapi pangeran darani saya itu wali kancanan fasik-fasik. Lu mun itu delalah ya mantur dadi tobat yang fasik-fasik itu. Akhirnya dia jadi wali mergo kancanan fasik. Karena ke wali di Indonesia mulai wali sama sampai saya. Lalah ditetir kancanan fasik-fasik. Tapi wong Zaid itu disayang pangeran, lalah jadi tobat sebabnya tobatnya wong macam disik mahbub, disik status dia mahbub. Kalau bahasa Arab itu dusat, kalau dalam bahasa itu dia dusat mana dia mahbub. Itu pangeran. Itu semua. Iku sopan nak ngono iku faula ika yubadilu wa sayyi'ati. Kayak wong Indonesia. Wong niate moro Jerman iku minggat. Mergo tukaran mbek wong tuane. Bareng tok Cina tok Jerman iku eling Islam. Padahal selawase ra seneng dia. Kok gadah punya teman banyak di luar negeri. Iku dhisik ora seneng dia. Bareng ning Jerman ning Hong Kong seneng. Iya. Ya sekarang udah ngaji saya lewat itu. Ya udah seneng. Ya kok dok keluar ini gak seneng dia. Barang ning Hong Kong ning iki seneng dia. Nangen-nangen agama Islam sing bener. Karena wong Hong Kong Korea nyembah mesin wis panggung. Berarti mesin tak berjursi. Ini rezeki saya pokoknya oleh dewa-dewa mesin lah. Seperti itu. Makanya saya bilang Tuhan mereka itu mesin. Di Korea, di Jepang. Ini terus kok bener Pak Yai sini kampung. Pengiran kok mesin orang berengi barang. Akhirnya yang murid-murid Islam. Padahal dia gedeng Islam. Ya gedeng Islam gedeng dia. Makanya gue rasa gedeng ning wong karena tadi
Kalau tepaan nazarullah itu tepak di dia, itu ditetir mahbub. Nah, ditetir mahbub dia salah itu nanti membayar faula ika ibadillah sayyi'atihim hasanah. Karena dari sayyi'ah minggat, seorang lagi dari sayyi'ah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama. Banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran mbek dulur minggat. Minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di negara ya minggat dulu. Berhubung wong alim, wong soleh darani tindak, tapi saya minggat. Iya kan dia tidak cocok sama komunitas Keraton Jogja yang sebagian itu terpaparkan ada indikasi pro. Ya ada keluarga mungkin sebagian yang kurang ngotot ngelawan apa Belanda. Ini rasa cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran ngeredaksikan juga tindak minggat. It abako terjemahannya minggat atau tidak? Takono ning kampus. Abako itu tidak mau minggat. Minggat pangeran istilahnya it abako. Abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pangeran. Lakoni barang haram itu dilindungi pangeran. Justru ngetokno kramate, ngetokno mujizat. Wong kecemplung segoro diuntal iwak ICU. Wong dene Nabi bareng ning jero iwak mau cita-citane sitok Gusti kula nak mati nak kecepet. Niku ora iso salat. Mulane ora usah kecepet. Wong cita-citane mergo ora kecepet iso wiridan. Ora kok perkara wedi kejet-kejet ora. Akhire pangeran pun wetenge khut iku dadi masjid. Bareng dadi masjid, ya terus salat santai. Ning terus santai salat wiridan. Mbok tasbih ora ora. Kok ora nggo tasbih dituduh bid'ah ya ora ora. Coba takono nggo tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nang ndi. Tapi ora krana wedi bid'ah, mergo ora ana tokone wong ning kene. Mau tasbih, ya semua ante. Mulane sak pinter-pintere malaikat itu tetep ana raisana. Malaikat itu raisona, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas itu rapati krungu. Mulane malaikat itu ora repot. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Seorang lagi dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Nah, malaikat sing tukang nyatet wiridan itu lama-lama. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau hampir gemersek sinyal itu rapati roh. Ya malaikat tetap ra pengeran, ilmunya tetap malaikat itu enggak. Jadi pengeran iku kawulaku Yunus sing tak hukum mergo minggat tanpa pamit. Terus tak ayo pengeran, ndak kok tetep jenengan kei keramat iso wiridan ning jero. Mergo kekasihku. Lha iku menginspirasi saya tadi Zainal Abidin buat al sayyiati mana. Kalau tunggu aku tak wajar, mereka oleh niru aku. Aku bulat cek keramat, kayak bulat tak kok balawongnya. Kau wajal sayyiati man akbar. Tenang gitu, ya wiridan saja. Justru kita keramat itu mergo berminggu. Ada di salah no pengiran, minggat itu di salah no pengiran, tapi dari keramat. Wong jelas. Akhirnya malah diwarai pengiran dungo. Terus diwarai dungo terus dia mau tasbih. Dawe pengiran farola annahu kana minal musabbihin lala kita fi batnihi ila yaumil qiyamah. Semua itu. Bareng bar salah kabeh malah pengiran fajtaba rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihane pengiran justru setelah salah. Itu justru jadi pilihannya pengiran justru setelah salah. Kali Jogo, itu ditakdir mahbub. Wong sing sowan kiai nggo gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kalijaga tau sowan nggo gula lho. Tahu ora tau salam nempel Sunan. Kenalan pertama mergo dekne ape begal. Buat Kalijaga itu kenal Sunan Bonang pertama gawe begal. Sunan Bonang. Tapi takdirnya malah dadi wali. Tapi rasa jajal. Kayak jajal garang kiai malah ya jadi kualat selawase. Nggak, maksudnya ada banyak cerita. Satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Mergo Allah itu kabeh ning dunya dhisik catatan. Kok dhisik catatan. Ane jadi mau al hasanati hasanat wa al sayyiati man. Tapi kira jazah. Ya kok ora logak.
nambahmu ora dijak. Cuma ini kalau cerita, ben sampean ngerti bahwa banyak kubu sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Justru kesalahan itu banyak jadi kayak tadi. Baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, dari keluarga kiai kon ngaji ra gelem, kon apa-apa ra gelem, kon apa-apa alfi ra gelem minggat. Bareng minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat berjuang. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi baru kayak gini. Mau tengok-tengok ning omah sampe njuk pijet santrine malah. Ana kemajuan. Terus ngongkoni santri mau ngegeng kok. Dua kok ning daerah terbelakang beda rasane kok. Juang ra diceluk Gus. Mulane no sampun iki napa buat al sayyiati sayyiat. Mulane lha niki terkait ayat iki. Mulane Allah cek dawuh falaula idzahum basuna tadarru. Jadi sebenarnya Allah itu gampang wis ta. Ana azab kullah turun. Sementing ki tadarru napa? Tadarru. Gelem DPD wis ngono tok gak apa-apa. Jadi ini nunjukno nek Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah cek falaula idzahum basuna tadarru. Terus mungkin itu pernah putus asa nama. Tahu saja kalau ojo ya cuma mau, gue pengalaman, tahu? Ojo tenan diguyu be mereka. Itu apa? Kayak di ujungannya wali. Ungdur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasifun. Terus kalau nerangno masalah nusarrifu. Nusarifu ngene bisa dulu. Jadi tasrif itu kan fa'ala yaf'ulu, fa'ala di fi'il madhi, mudhari', masdar mim, mim dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kalau menerangkan itu berbagai metode dipakai ya Mas. Berbagai metode dipakai. Makanya nusarif. Problem orang sekarang itu satu metode. Pertama soleh-soleh. Wong soleh itu nyen kacau dalam bab dakwah. Wong soleh dalam bab dakwah nyen kacau. Karena kesalahan itu tidak cukup untuk ngawal Islam. Yang cukup itu ilmu. Ulang lagi, kesalahan itu gak cukup untuk ngawal Islam, yang cukup itu ilmu. Soleh dewe, tapi gak cukup untuk ngawal apa? Islam. Yang cukup itu ilmu. Karena untuk mengawal Islam itu harus nusarriful ayat. Ayat itu dibolak-balik, tasrif ya. Sing darani sorof yo, molak-malik. Fi'il madhi, iso mudhari', iso masdar, iso amar, iso zaman makan. Kabeh kok kata doroba, napa? Fatahai buka, salat buka diikutkan isim alat jenenge miftah, berarti alat buka. Kiai Jawa maknane kunci. Ya kan? Sebetulnya lafaz itu diwolak-walik. Ya kan? Semuanya itu diwolak-walik tok. Fataha yaftahu, fathan. Kemenangan itu kan buka kota terjajah disebut Fathu Mekah. Orang cerdas, orang ingin ke foto disebut ya Fathah. Nah, alat membuka terus wong maknane miftah itu kunci. Nah, ayatnya pangeran ya gitu. Diwolak-walik supaya orang paham. Nah, keliru nang saleh itu sok. Saleh itu gak cukup untuk ngalim. Sing cukup itu ilmu. Nabi nak ngendikan ilmu itu ekstrim sekali. Saya berkali-kali pidato di mana-mana ngaji di mana-mana. Kemarin dukung Tuhan. Saya ngaji di mana-mana begini. Saya beri contoh betapa ekstrimnya Nabi ketika mengatakan ini. Ruang awas kena salah paham. Neraka kena. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling qala wa in zana. Padahal yang tanya itu sahabat paling khusyuk sak sahabat. Jadi Abu Dzar orang paling khusyuk. Karena apa? Itu bukan berarti Nabi melegitimasi umat Islam boleh zina enggak. Zina selawasi-lawas itu dosa gede. Seorang lagi zina itu selawasi-lawas dosa gede. Tapi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak dengan maksiat ila yaumil. Iya. Saya beri beberapa kali tak beri contoh. Nah, ono lonte ditakoki isi dapat siji kira-kira jawab. Loro kan? Copet. Loro, koruptor. Loro. Ya kan? Terus misalnya kamu orang soleh, hafid, alim, alamah, takoki isi dapat siji biro. Mau jadi lonte-lonte loro. Terus kemudian papat. Mereka nak meni loro kembar. Lonte. Kowe iku soleh waras lho. Artinya apa? Kebenaran absolut itu lonte yang muni siji tambah siji loro. Wong saleh yang muni siji tambah siji. Kubu sebelah yang muni loro, kubumu yang muni. Karena kebenaran absolut itu tidak butuh kesolehan. Saiki ketika wong fasik darane Allah pangeran sah ta ora?
Sah. Ketika orang fasik darahnya Muhammad Rasulullah sah orang. Sah. Makanya orang kafir 70 tahun muni la ilaha illallah langsung sah dan menjadi Islam. Karena kebenaran absolut tidak butuh kesolehan. Kayak 1 tambah 1 itu 2. Rektor Al-Azhar yang muni 2, ketua MUI yang muni 2, lonte yang muni 2, koruptor yang muni 2, KPK yang muni 2, 01 yang muni 2, 02 yang muni 2. Karena ini kebenaran absolut. Makanya Nabi ngendikan mangkola la ilaha dakhalal jannah wa in zana wa in semanane kebenaran absolut. Nek sing ngomong tau maling lah, tetep kebenaran. Lah saiki enggak banyak orang soleh yang mensyaratkan kebenaran absolut harus syaratnya soleh. Lah nek syaratnya wong nilai kudu soleh berarti wong kafir iso masuk Islam kan ora tau soleh. Wong kafir gak tau soleh. Syaratnya masuk Islam kudu soleh. Terus cara mulaine piye wong? Soleh sing mulai ke Islam. Lah iya carane soleh dimulai kok apa? Salat sih, salatnya wong maca la ilaha illallah ora salah dul. Jadi itu bukti bahwa kesalehan itu tidak bisa mewakili kebutuhan Islam. Yang bisa mewakili kebutuhan Islam itu ilmu. Dan ilmu itu harus dirubah-rubah. Maksudnya variasi penjelasannya harus gonta-ganti. Itu jenis nusoriful. Misalnya gini, saya akan berkali-kali nerang. Bukti kalau Isa itu tidak Tuhan, dia lahir di bumi. Kan nggak mungkin kok enak mengirani bumi, wong buminya ada di dulu. Satu. Ada mengatakan Fir'aun itu tidak Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia Tuhan, babanya berarti tambah Tuhan, karena Tuhannya balita. Ya kan Fir'aun di bapak, di mbak. Kalau dia Tuhan berarti banyak tambah Tuhan, kan Tuhannya lahir kemu. Ada mengatakan Tuhan, bukti Fir'aun tidak Tuhan, dia bisa mati di Laut Merah. Itu ya bukti tidak Tuhan. Macam-macam lah. Yang jelas jangan satu pintu, harus nusoriful ayat. Ngono maksudnya. Nah sekarang enggak, orang itu menjelaskan tauhid ala nafatan wahid pada satu garis. Ya mereka ilmunya mesti tok boleh. Itu tidak boleh. Ayat itu harus syaratnya nusoriful ayat. Misalnya begini. Sekarang saya punya uang 200.000. Banyak enggak? Saya yakin banyak sekali. Kalau banyak kecelok gede lah. Jadi orang itu saya perasaan pakai banget. Kenapa? Mereka aku dulu bojoku mangan kok sak piring. Nah, nak mangani sak pintal ngono aku rugi akeh. Mangani sak piring. Nah, dino rong piring kan murah. Anakku telu ya mangane do sak piring. Ngapain aku butuh duit akeh wong anakku ya mangan sak. Kecuali mangane sak dekan sak pintal butuh uang. Itu satu cara supaya syukur mensyukuri duit 200.000. Cara kedua rodok tasawuf. Kan aku ora roh sesuk isih urip ta ora. Soale sesuk mati. Kan kaanaka tamutu. Ngapain butuh uang banyak sehingga wong sesuk iso wae mati. Terus ketiga, kenapa di duit akhir seneng? Kan hisab, tambah sidik, tambah minimal. Ada sekian cara untuk melawan gak kepingin duit akhir itu. Bayang no sesuk mati, bayang no tambah akhir tambah bisa. Terus delok fakta nyatanya anak sak piring waras. Nah dengan sekian cara itu nafsu akan terkekang karena dibombardir sekian hujah. Paham? Sekian metode. Aku nusariful. Kayak aku misalnya. Aku memang mati ora wedi, Gus. Ora krana ngrasa mesti swarga, tapi aku bayangno Gusti zaman kula teng donya rumete ngene iki iso bumi. Donya rumete ngene kula iso bumi iso seneng. Mergo canggih rahmate jenengan. Lah jenengan tetap canggih ila yaumil. Jadi bedanya apa? Ngelola saya ketika hidup dan ketika mati. Tetap jenengan bisa. Donya rumete ngene kula iso seneng. Teng akhirat mesti ana mungkar nakir kula tetep iso seneng. Oh, mungkar nakir jek ngeri ning donya. Kena kuning dunia orang rasa seneng kowe iku wis dipenjara, dicekel, dimaki-maki mau karena akhirnya prosedur. Apa meneh tes-tesane kene wis roh bocorane kan. Semua tes-tesan mungkar nakir kan kene wis roh bocorane. Marbuka manabuka. Bangkune ra lulus ngono. Malah ana kiai sing mlete ngene. Aku supaya takoke mangkar marbuka. Aku sing dakwah. Marai pangeran sapa kowe malah ora tau dakwah. Tapi betul, nanti Imam Malik tuh orang paling tersinggung nih gone kitab-kitab para wali. Imam Malik termasuk kiai yang paling tersinggung ketika ditanya. Saurip-urip iku melang tauhid, kowe malah ora tau. Tak koyo apa? Terus ada wali yang jadi mungkin akhir dia mau nak sing jenis ini udah takoi. Nah, menawa kayak mlebu jenis iku sing nggawa jalanan ngalor. Kan kalau nate ditakoki guru ya rada kriminal guru iku rada. Niki tapi kisah nyata. Ditakoki Gus hukumnya
SD buka soal ujian nasional hukumnya haram toh. Dalam rapat itu dikatakan haram karena kan melanggar. Sudah ditangkap polisi kan. Ono guru rada kacau. Kudune kok oleh. Wong ujian mau karena akhirnya dibocor kiai. Kias kok kacau. Jadi alasannya ujian mau karena akhirnya dibocor kiai oleh. Mau terima ujian. Wah, yo kacau negara wan. Yo beda. Nasional itu barang dunia. Pangeran itu pancen apian tenan. Mulane darani pangeran apian tenan. Mulane nak darani pangeran apian yo dengan sekian contoh. Lu ujian kok dibocor. Ora api-api pangeran. Lu ujian kok oleh di sing bocorno masif. Lha mu balik wis kegiatane bocor iku. Terus. Ora lulus biang pun. Buang tenan ora lulus. Saking apane pikir ora ujian kok di. Lah iya, mulane kula barang anggere maca hadis Mustahul Jannah itu saking apane pengiran. Lha wong kuncine swarga ki didudono yaiku la ilaha illallah. Kuncine neraka kowe ora didudono. Lho kok tetep mlebu ora. Wong ora didudono kuncine kok iso mlebu. Lah opo? Mestine kemungkinane wong Islam mlebu swarga mergo roh kuncine. Aku ora roh kuncine rokokan sing ora roh. Mbok nek sing ngaji do roh. Jadi aku kemungkinan mlebu kecil ora roh kuncine kok. Ya tahu nak maca hadis suci apiane pangeran wong kunci kok. Itu kan misalnya kuncinya digital itu kan kayak password kan. Password. Lu kunci kok gitu. Nek ana Islam orang buswar kunci nemen nek. Kunci didudono, ujiane di bocor. Ora apa. Ya ora sambun rokok ya. Siap. Lagi jenenge nusariful ayat. Dengan sekian bukti, gue contoh rahmati pangeran tidak dari sekian contoh. Mulane nusarif. Mulane nak menjelaskan wong ben seneng pangeran pakai sekian contoh. Mulane darani sorof tasrifan ko fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Jadi itu jenis tasrif. Nah, kita punya bukti rahmati Allah ya koyo ngono. Kalau kadang nyontoh ngene iki, misale iki diundang presiden atau menteri, wis sak diundang pejabat lah. Biasa esuk ngopi rokokan, terus jagoan presiden wae ngopi. Kita tersiksa tau, kowe jagoan wae presiden. Oh, tersiksa. Wae ngopi kok. Malah jagongan. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagongan wae presiden wae mbok pilih ngopi. Makanya dulu lama, tak warai kita dulu lama. Nak ra iso kebangetan. Ibu-ibu ya nak ra iso. Ada raja sewan ulama. Raja niku apian. Ulama ya rada cangkem elek, tapi wong ulama ya darani ngendikan. Jane rada cangkem elek. Tapi wong ulama ya. Maksudnya kanggo kowe cangkem elek ana ulama yang ngendikan. Raja iku rada takoki. Raja dia takoki. Jenengan cokro dadi raja ora tau dolan kene. Lah terus dibati dadi raja. Dia keren, saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus takoki ngene be ulama. Lau annaka la tasrabu ma'an illa bi'ta mulki kalihadi syarfa. Akunta tu'tihi lihadhihi syarfa. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum satu gelas. Ya saya ulang lagi ya, di dunia ini nggak ada air, kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan, penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadis. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku betina minum blok. Jadi ulama dulu cara menyepelekan pangkat itu dia atur sedemikian rupa. Kira saya buat obat saya gitu. Itu jadi nusariful. Mesti latih ngono terus. Mulane kira tidur sing tenang mergo dilatih. Karena orang tapi nak bakat wali ora iso. Jadi dilatih. Akhirnya rojo itu mati men ke aku rojo biasa wae. Karena tadi pada akhirnya kebutuhan raja, presiden, menteri tetap kebutuhan pokok seorang manusia. Iku umpama ndekne ora oleh ngombe kecuali memberikan semua jabatannya. Pasti ndekne milih iso ngombe.
daripada ora iso memberikan jabatannya demi iso ngombe. Makanya Quran bayangno iku andai kan orang kafir punya segalanya mafil ardi jami'an laftatu bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Jadi bayangannya gitu. Nah, nek ora di dhuwit, Gus. Imam Buya nyata. Wong ora di dhuwit, bojo megat, ruwet. Bojo megat itu dirafak, Gus. Jadi Imam Ghazali nek ora di dhuwit, sak desa gedhe kowe, sak negara gedhe kowe iki maro kuburan. Maro kuburan tapi pidato ya, kon pidato. Nah, iki oleh pidato kan. Ben kowe ngrasa nikmat. Carane piye? Wong kabeh sing mati iku ndonga nangis-nangis ning pangeran kepengin balik ning dunya. Hanya karena ingin melafadzkan la ilaha dan ingin memperbaiki amal. Jadi padahal kamu sekarang masih di dunia, berarti kamu punya satu nikmat besar yang diinginkan seluruh orang mati mulai Nabi Adam. Jadi masih punya aset terbesar. Mergo kabeh wong mati ndonga kepengin balik urip. Dan kamu sekarang masih hidup. Berarti kamu punya yang luar biasa. Punya suatu yang dikepingin wong mati seluruh dunia. Itu suka tak kira? Suka. Tapi aja terus stres. Ada itu. Kebablasan reso mulai. Terus jatuh di kuburan. Maksudnya itu ngelatih syukur. Tapi mulai loh ya syaratnya. Itu jenis nusarriful. Ya, jadi untuk mentertawakan dunia itu dulu. Ya kalau tenang, agar itu iso ngopi itu. Cek seneng. Lah ono iso ulama malah lucu meneh. Parah meneh. Kulo niku wis parahnya ulama di. Iku ra iso Gus, moro gunung paling dhuwur. Terus lungguh watu paling gede. Nak pidato ngene, ainal muluk fi yadillah. Enake dadi raja apa? Cek diatur, aku ora ono sing ngatur. Ya tapi mau, ya iso do mulai. Kuatirku kowe niru keterusan stres. Terus gak mulai. Tapi intinya dulu itu ulama kabeh iso menertawakan dunia. Ya, balen nanti kena jadi orang atau saya, carane seneng sisi bojomu mangan ya sak. Jadi ulama dhisik wis nak mangan, kula roh dhewe. Kula maca teng Isya, ana mangan niku kurma ping pindho. Barang kurma loro dipangan warak. Kenapa saya harus korupsi? Kebutuhan fisik saya kan hanya kurma loro wis warak. Ngombe sak gelas warak. Kenapa saya harus korupsi makan barang haram? Tak beni sak gelas wis glegeken wis. Jadi ora koyo mangan kacau. Mulane ra wali-wali. Aku yo ono wos. Sakit diterang. Terus nota. Ungdur kaifanu sariful ayati tummahum yastifun. Kul ngucap sira Muhammad lahum marang wake aroe tapi. Mari ing kabar sira kabeh ataku momo teko mung sira kabeh azab apa siksane ubadatan kelawan spontan. Au jarutan utawa kelawan terang-terangan lan ing dalam tubuhe ana karo kurino. Alilakon atau ora rusak sapa ilal kaum zalim kecuali kaum sing zalim ilka. Dadi ana adab mesti sing rusak wong zalim. Lah umpama wong saleh cara zahir rusak tetap dihitung mati syahid. Ya dihitung mati syahid karena summa yub'atsu ala niyatim dawe Nabi misalnya ana gempa, ana likuifaksi kok wong saleh kena. Wong saleh kena nyun sewu kan iso wae pas salat utawa pas turu ra pas maksiat. Tetap dia nanti mati kan mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan tidur kan mati saleh. Ya sudah matinya syahid lah, yang lain mati dalam keadaan dugem berarti matinya sangit. Makanya enggak masalah kalau secara fisik sama itu enggak masalah. Nabi kan pernah ditanya, nanti sebelum kiamat ada likuifaksi gini-gini. Ada sahabat tanya, apa mereka ada orang soleh ya Rasulullah? Ya ada. Lalu apa ya kena adab itu? Ya mungkin kena, enggak apa-apa kata Nabi. Tapi nanti yang dipakai statusnya apa? Statusnya. Ya mesti loh. Misalnya Belanda perang sama patriot Indonesia. Yang Belanda mati disebut pecundang, yang ini disebut patriot. Dengan otomatis meskipun sama-sama mati, apa? Sama-sama mati. Tapi yang dipakai Allah kan status, apa? Status. Misalnya kamu hidup seperti ini di dunia, niat kamu ingin sujud, ingin ngitmai pangeran, maka niat kamu dihitung niat murid-murid agamanya Allah. Ya sudah nanti masuk surga. Tapi nak niat kamu mapan, murid pembantu akeh, duwe pabrik akeh, ya nanti pangeran pabrik itu. Karena itu niat kamu. Kan famangkana hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa. Makanya hijratu dunia isi buah imro'atin yang tiba fa hijratu ila mahajar. Jadi nanti di akhirat nih masar dikai star. Misalnya ada urip, wong urip kok kepinginnya mapan.
mapan kepen sugih. Bahkan eling pangeran itu dalam rangka dipanitiakno kon fasilitasi kepen sugih. Lah itu nanti di yang ini ono gedung atau pabrik itu. Orang ini disuruh menuju ke sini. Ya sudah itu statusnya. Tapi kalau kamu niatnya urip itu urip agamanya Allah, niat ibadah. Di sini ada Allah, kemudian kamu menuju ini. Jadi jenis fafirru ila Allah. Allah menjadi tujuan akhir. Makanya Allahu Somad, Allah itu tujuan akhir. Tapi kalau kamu tujuannya, makanya kalau betul nanti kepen mapan. Innalillah. Karena kalau kepen mapan, lonte kepen mapan. Mau komunis ya kepengen koruptor nanti diruangi korupsi ya kepengen. Terus bedanya apa? Kalau jalanan ngalor ngidul nak niatem jangan. Tetap niat itu murid-murid agama. Saya-saya. Ya mau nggak jalan segala nih orang alim, gak masalah. Yo kita urip agama nih pangeran, nah kalau komik kan yo repot. Orang usah orang segosok, orang paham kok gawa setelah mata sababi komen bahwa momen das. Minum. Jadi nanti gak apa-apa ya kalau secara zahir itu napa ki masuk rusak. Karena kata Nabi, dawuh Nabi yufasu alan yatim. Jadi apa misalnya ada likuifaksi, kok ada orang soleh apa? Kena. Ini nanti disetatuskan dengan status kesalehannya. Ya tadi. Mesti wong soleh misalnya turu kan, turu istirahat dan sesuk iso subuh. Itu andekan kowe ora ngarep pangeran. Andekan kowe pangeran kan roh. Kalimat itu kan ada semua. Saya ulang lagi, misalnya ada orang soleh mau tidur. Mesti kan turu sesuk ben iso subuh. Setelah subuh kamar gawe ya saat anak bojo. Itu kan terekam semua. Ya itu yang jadi status dia. Tapi nek ana wong ra saleh turu ben sesuk iso zina meneh. Kan begitu terus. Turu ben sesuk iso ubyuk meneh. Iso dugem meneh. Ya itu. Dan itu semuanya terekam. Nah itu yang jadi status. Meskipun cara zahir sama-sama kenal ikui faksi. Maka kata Nabi suatu saat ada zaman ada adab. Terus sahabat tanya lalu gimana orang-orang soleh? Ya tetap sebagian kena tapi nanti dibangkitkan sesuai status masing-masing. Dan ini kan nanti terekam semua kan, semua kalimat ini kan oh jelas wong saleh turu besok iso subuh. Bahkan ketika setengah apa tadi iso turu kan milih ratu demi mempertahankan meskipun akhirnya ya kebablasan. Soleh-soleh amatir loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.